Artinya begini Mas, kok secepat itu dia meninggalkan saya Mas? Maksudnya di saat saya lagi membutuhkan dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, salam sejahtera, salam manis, salam silaturahim, meduluran selawase. Saya Didi Darmadi hadir di tengah-tengah Anda dalam podcast Kang Didi untuk berbincang asyik sekitar seni, budaya, agama, dan sejarah. Karena kita tidak menafikan dengan seni kehidupan menjadi indah. Dengan budaya, suatu bangsa tidak kehilangan marwah. Dengan agama, kehidupan lebih terarah. Dan dengan sejarah, manusia banyak menggali hikmah untuk menjadi pribadi-pribadi yang berubah. Kebetulan malam hari ini, kedatangan seorang bintang tamu, seorang living legend, seorang penyanyi yang cukup masyhur. Beliau adalah sebagai seorang pencipta lagu, sebagai chairman ataupun pimpinan dunia entertainment, sebagai entrepreneur yang punya 3 resto. Langsung saja kita sapa, tepuk tangan buat Mbak Sri Afista. Halo Mbak Sri, gimana kabarnya? Alhamdulillah Mas. Keluarga? Wilujeng. Keluarga sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita lama nggak bertemu nih. Mbak Sri saya ingat ketika saya berkolaborasi dengan Mbak Sri di akhir tahun 90-an, tepatnya di Tarling Dharma Muda, Tua banget, 90-an. pimpinan almarhum Yoyo Suwaryo, Iya. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Beliau ini adalah single. Beliau ini adalah sebagai seorang penyanyi yang banyak sekali ngefan, banyak kali fan-fan. Talenta vokalnya begitu dahsyat sekali. Dan alhamdulillah saat ini kita jumpa. Kalaupun saya mengilustrasikan lewat pantun, boleh berpantun Mbak Sri? Boleh, boleh. Lawas ora jamu bareng jamu sesore yang pager. Terus? Lawas beli ketemu, bareng ketemu rasanya seger. Oh. Bunga cempaka bunga melati, Mbak Sri Afista menawan hati. Bisa baik, khawatir ki. Mbak Sri, konsep untuk agar tetap awet muda dan kelihatan begitu cantik seiring dengan umur itu, apa rahasianya? Rahasianya itu apa ya? Jangan pernah mengeluh. Satu, Ya. terus Karena mengeluh itu akan memperbanyak beban. betul, Ya, jadi perbanyak bersyukur aja. baguslah. Ya, Paling tidak kan dibarengi dengan rasa nothing tulus, tidak terbebani, menjalani, menikmati dan mensyukuri hidup, sehingga Mbak Sri ini pemirsa tetap cantik hati, cantik body, cantik segala-galanya. Amin, Kalau ya Allah. istilahnya adalah inner beauty. Ya, Inner amin. beauty, cantikan lahir dan batin. Karena kalau kata bahasa Arab itu mengatakan bahwa laisa jamalun bi afwadin tuzayyinuha, innal jamala jamalul ilmi wal adab. Sesungguhnya kecantikan itu bukan dirias dengan pakaian yang melekat, akan tetapi dihias dengan ilmu dan adab yang merekat. Mbak Sri kedua-duanya Oh, luar naudzubillah hebat biasa. sekali. Sahabat saya yang satu ini, Insya Allah. Mbak Sri, Dalam. nama asli Mbak Sri itu siapakah? Bener-bener Sri Afista atau Sri Ampeli atau Sri Gala? Sing ketelu, belenak sing ketelu. Mau tahu? Ya betul. Kasih tahu nggak ya, Jas? Iya dong. Kalau nama asli saya itu dari pemberian orang tua, namanya Sri Wahyuni. Sri Wahyuni. Nah, Terus bermetamorfose jadi Sri Afista? itu kalau nggak salah tahun 96, kalau nggak salah 96 atau 95. Ya, Gitu. sekitar Ada segituan ya. seseorang yang mengganti nama saya, nama panggung. Ya. Itu. Jadi Sri Afista, ada yang memberi nama Sri Afista. Wih, Mau baik tahu sekali. orangnya? Siapa dong? Kasih tahu bocorannya ya.
Kan dirimu. Dirimu kan yang ngasih tahu. Makasih banyak ya Mas ya. Sama-sama, Alhamdulillah nama itu sama-sama. hoki, nama itu berkah. Alhamdulillah. Kata William Shakespeare sih, apa arti sebuah nama? What is the meaning of name? Pada dasarnya nama itu adalah doa. Al-ismu huwa doa. Diharapkan orang tua memberikan nama pada anaknya itu akhlaknya ataupun talentanya berbanding lurus dengan pengertian nama. Seperti Mbak Sri Avista. Sri itu adalah Dewi Padi, Avista adalah anti hedonisme, anti hura-hura, anti foya-foya. Karena apa? Profil ataupun wajah Mbak Sri itu adalah memelas, tidak mau menyusahkan orang, terus keibuan, tapi nggak kebapaan dong Iyalah, kakinya jangan Mbak. lah. Tapi ngomong-ngomong pengertian nama itu Mbak, Sri Avista terdiri dua nama. Sri itu kuat, Avista itu dipoligami. Berarti kalau digabungkan kuat dipoligami Aduh, dong. jangan dong Mas. Wah, enggak kalau kata itu dulu kata suami itu, Ya, Apista dia selalu memplesetkan ini ya kata-kata Ya. itu. Apista itu ada artinya katanya. apa itu? Anak pinggir tanggul gitu. Ya kebetulan kan Mbak Sri rumahnya pinggir Pinggir tanggul. tanggul ya. Pinter. Dia mah kayak gitu. Allahumma firlahu warham wa'afi wa'fuan majibtu. Alhamdulillah ya Allah. Nah, apakah cita-cita semenjak kecil sampai sekarang berusia berapa Mbak? Masih 27 jalan. 27 jalan ke bumi. Saya lahir 81. 81 saya udah belajar ngeliwat di pesantren Tegal Gubuk tuh. 81. Luar biasa. Jadi Mbak Sri Avista awal karir kemudian menjadikan Mbak Sri Avista begitu viral, begitu banyak penggemar di mana-mana, ada di Brebes, ada di Tasikmalaya, pokoknya sewilayah Ciayu Majakuning sampai Karawang sampai Subang, dilalap semuanya. Nah, gimana coba bisa bercerita tentang awal karir kepada pemirsa dan saya sendiri? Kalau awal karir sih kebetulan saya dari kecil seneng seni nih Mas ya. Sampai dulu kan ya lagi zamannya susah banget. Ya. Sama orang tua masak juga di itu kan di pawon ya. Pawon. Iya, di Masih pawon. pakai kayu ya? Kayu, sambil nyanyi terus dengerin radio kan, pengen hafal lagu-lagu, dengerin radio. Radionya bukan radio sendiri, ada radio Tetangga. Betul. Sambil hayu gitu, ya Allah, dalam hati, ya Allah kok kehidupan saya susah banget gitu kan ya. Pengen bisa bantu orang tua, cuma saya masih kecil. Yeah. Apa yang harus saya lakukan? Yeah. Apa yang bisa saya ini bantu buat ngangkat orang tua gitu. Akhirnya terus nyanyi sambil nyanyi sebelum berangkat sekolah, nyanyi kan ya. Nah akhirnya saya terjun ke ini dulu Mas, ke kayak arak-arakan tuh. Oh, Singa kayak Depok arak-arakan. gitu. Singa Depok. Iya, Singa Depok, Obrog, Reog, cuman bengen kah. Bismillah, saya pengen jadi penyanyi gitu, pengen bantu orang tua. Saya terjunlah ke ini, ke seni Yeah. gitu ya, sambil pulang sekolah saya ngarak gitu. Yeah. Aduh Mas, berdarah-darah dulu tuh saya pengen jadi penyanyi. Berdarah-darah itu dinisbatkan ataupun diartikan perjuangan begitu pahit, begitu getir, apapun yang terjadi, saya tetap fokus untuk menjadi seorang single, sebagai seorang penyanyi. Hebatlah. Jadi maaf kata Mbak Sri, dari pribadi-pribadi yang sengsara, dari pribadi yang tidak mengenakan, dari pribadi yang dilanda satu kekurangan, nantinya akan mendatangkan ataupun menghasilkan satu jiwa-jiwa yang agung, yang penuh dengan tangguh dan fight di situ. Terbukti sekarang. Iya, alhamdulillah. Cuma kalau saya dulu tuh disyukuri aja Mas, syukuri aja. Orang saya pengen jadi penyanyi gitu, pengen jadi penyanyi, jadi udah apapun yang terjadi disyukuri aja selama saya di jalur yang benar gitu. Nah, ngomong-ngomong dari talenta kecil ada bakat seni, belajar dari mendengarkan radio, kemudian terjun ke arak-arakan. Ingat enggak, awal pertama nyanyi di panggung itu di grup mana dan dapat bayaran berapa Mbak Sri? Pertama nyanyi itu kalau nggak salah ini ya, kalau nggak salah di grup ini apa
obrog, reog bangkir. Reok bangkir. Iya, biaya bangkir itu. Itu nggak ada bayaran, Mas. Masih amatiran ya? Iya, nggak ada bayaran. Ya dulu sih jangankan kita dibayar, nggak dibayar juga ketika cita-cita kita tersalur udah wah bahagianya Iya. nggak ketulungan. Nah, terus dulu pernah saya nerima bayaran itu, Mm-mm. kalau nggak salah itu 2.500. 2.500 tahun Perak. berapa Mbak? Ingat, Lupa, Mas. di grup mana tuh? Ya di grup itu. Obrog-obrogan? Iya, obrog-obrogan. Kemudian setelah obrol, Eh, Naik? meningkat ke Level? Singa Depok. oh Singa Depok. Iya. Hebat. Singa Depok, bayangkan itu jarak berapa kilo? Kita Muter. muterin 3 desa, jalan Ngarak, kaki. ya ngarak istilahnya Iya, orang jalan Indramayu kaki. sih. Ngarak itu tuh. Tapi fine-fine aja lah, selama kita mencintai profesi, kita nggak berbilang masalah kapasitas daripada hasilnya. Akan tetapi mencintai itu sendiri kan akan berbuah pada satu sesuatu yang manfaat, sesuatu yang membuat diri kita ada kesejukan hati dan kebutuhan-kebutuhan hobi itu udah tersalur, Mbak. Iya. Walaupun notabene ya uangnya nggak seberapa. Kemudian awal pertama Mbak Sri nyanyi di grup yang lebih wah itu masuk ke grup mana dulu, Mbak? Kan saya kenalnya di Dharma Muda tahun 96-97. Oh ya, sebelum di Dharma Muda saya masuk di Kamajaya. Wih, Kamajaya, Ya, almarhum Haji Udin Zen. Kebetulan istri almarhum Haji Udin Zen itu Bibi. Masih Dari Sudi saudara? Mampir, ya masih saudara. Mbak Duni. Ya, Duni Ya, Zen. ya, ya. Gitu. Saya masuk situ. Masuk juga kalau siang saya nyanyi, kalau malam jadi backing vokal. Ih, Belum boleh gitu. Oh. Dulu grup tuh bener-bener ini kan ya, Selektif. selektif. Selektif, betul. Nggak boleh itu tuh. Nah, udah berapa tahun abis itu boleh kita nyanyi malam. Jadi abis backing vokal ganti baju gitu, nyanyi gitu. Itu di Kamajaya. Kamajaya. Kira-kira kalau di Kamajaya itu saya pernah menjadi host ya. Kalau nggak salah satu panggung tuh. Kira-kira live show-nya adalah di Subang. Kebetulan saat itu hostnya Pas Boy nggak ada. Ya kan? Almarhum Tony Yoyo mengenalkan dengan Bang Haji Udin Zen. Kemudian saya siangnya aja. Kamu ketua, udah di sini aja di Kamajaya. Saya kan punya panggungan sama Bang Haji, saya di Dharma Muda. Udah berapa sih gaji kamu di Dharma Muda? Dianggap kayak gitu. Tapi alhamdulillah paling tidak dari sejarah Mbak Sri meniti karir sampai saat ini ada satu pengayaan, ada satu jam terbang berangkat dari mulai from zero to hero, dari nol kemudian menjadi seorang pahlawan. Paling tidak kan ada timbul sebuah hati yang humble, hati yang rendah hati, bukan rendah diri dong, Iya. rendah hati. Sehingga apa? Ada welas asih yang tersampaikan kepada senior-senior, tidak adigang adiguna, tidak begitu egosentris. Mudah-mudahan Mas. Nah, seperti itu. Mudah-mudahan. Terus Mbak, meniti karir sampai di Dharma Muda, Mbak langsung memimpin grup Nada Rindu atau masih meniti karir di grupnya orang lain? Waktu apa tuh? Waktu Dharma Muda kan bubaran tahun Ya, 2002. saya kan masuk ke Dharma Muda itu kalau nggak salah tahun berapa sih? Tahun 97 sampai 2002. Ya, 97 sampai 2002. Ya. Iya, 2001 ya? Ya. Almarhum nggak ada kan 2002 ya? Nggak ada, betul. Iya, itu. Pas udah masuk itu terus ketemu sama almarhum Mas Cipto kan. Eh, kita di situ bareng, terus juga kawin. Ya, Iya, nikah. nikah. Pas Dharma Muda bubar, kasihan ini anggota-anggotanya yang lain kayak Terlantar ya? Bocir, Terlantar. iya, dan lain-lain lah. Ya. Gimana ini masih mau lanjut enggak? Jadi saya yang mimpin gitu di situ tuh, saya yang mimpin gitu. Nah. Alhamdulillah berkat doa-doa kami bersama gitu. Termasuk saya juga kan pernah jadi host waktu di daerah Pulau Lampes. Oh iya tah? Oh iyalah. Oh iya. Acara Nadram tuh. Aku lupa. Kalau biasanya banyak duit kayak gitu orang tuh. Amin. Oh ya Mbak Sri, sampai Mbak Sri itu pernah viral lagunya dengan lagu Bagja Diri, lagu Gadot Kaca Bisa Mabur, lagu Ngenteni,
lagu Kopi Lendop dan lain sebagainya. Iya. Coba dong salah satu single albumnya dinyanyikan, barangkali pemirsa kangen dengan suaranya Mbak Sri. Maunya lagu apa dong? Maunya lagu Bagja Diri lah saja sih. Bagja Diri. Request ya. Oh iya, boleh. Dudukan tapi ne bukti Tobat. nasib sing lagi dialami, cerita masalah cinta senang tapi mung sementara. Asli suaranya bener. Asli Iya, masa bukan editing. palsu? Ya, kalau Mbak Sri kan vokalnya, Masya Allah. Dia tuh identik dengan vokal yang asli, bukan dibuat-buat. Dia itu identik vokalnya vokal ngepas dengan lagu tengdung, dengan irama tengdung. Ini sisa-sisa. Oh, tapi enggak udah bagus lah Mbak. Nah, sukses karir Mbak Sri, tentu kan ada peran serta orang lain. Nah, siapa orang yang menukangi ataupun aktor intelektual yang berdiri di belakang Mbak Sri sehingga karir Mbak Sri itu cepat melejit? Itu ya. Eh, yang jelas almarhum suami, dia yang selalu mendukung, mendoakan sampai sesukses sekarang ini. Ya, campur tangan beliau. Masya Allah Mbak Sri, kalau kita berbicara masalah Mas Cipto, saya juga bisa terenyuh. Artinya dia itu adalah saya Ya. adalah seorang lead guitar di Dharma Muda yang saat itu auranya begitu wah. Kemudian sampai memimpin sebuah grup Nada Rindu, Mas Cipto yang sebagai arsitekturnya, beliau itu adalah seorang humble, orang rendah hati, tapi pemikirannya, ide-idenya, kreasinya begitu luar biasa. Ya. Nah, Mbak Sri, kenangan manis apa yang tercipta antara Mbak Sri dengan almarhum Mas Cipto? Aduh, saya takut meleleh nih saya. Nggak Kalau apa-apa, itu. Sob. Semua kenangan manis semua. Ya, artinya kan dalam rumah tangga itu pasti ada suka dukanya. Ya, Kita ingatnya kalau orang yang tiada itu adalah yang sukanya aja. Barangkali masih ingat dukanya itu apa ketika Mas Cipto, apakah pernah KDRT, apakah pernah memberikan nasihat-nasihat yang keras dan lain sebagainya. enggak. Hebat ya. Dia tuh kalau saya nginget-inget kejelekannya, biar jangan ini terlalu fokus inget dia terus kan ya. Hampir nggak ada, Mas. Sempurna di mata Mbak Sri. Iya, iya, insya Allah Masya Allah, sempurna di Masya mata Allah. saya. Jadi kalau saya mengingat pengen gitu kenangan-kenangan, ada kenangan jelek atau kenangan pahit sama beliau, nggak bisa muncul. Justru kenangan manis semua. Bahkan saya merasa kehilangannya sampai sekarang mau 2 tahun kan ya, Iya. masih tetap kalau saya ziarah ke kuburannya masih tetap nangis gitu. Artinya begini, Mas, kok secepat itu dia meninggalkan saya, Mas. Maksudnya di saat saya lagi membutuhkan dia. Sesungguhnya Mbak Sri, kematian itu adalah sebuah hal yang pasti. Setiap makhluk yang bernyawa pasti mengalami daripada kematian. Sebaiknya yang saya sarankan kepada Mbak Sri, kita belajar untuk melupakan walaupun sulit. Tapi butuh proses. Butuh proses. Walaupun ada penggantinya belum tentu sama dengan dia. Karena mengingat daripada kebaikan-kebaikan beliau, karena mengingat daripada sifat cinta dan tanggung jawabnya beliau. Iya. Tapi hidup terus berjalan, Mbak. Hidup terus berjalan ke depan. Sesungguhnya kalau orang yang maju itu adalah tidak pernah berpikir ke belakang, tapi menata ke depan. Ke belakang boleh sebagai bahan daripada cerminan untuk bertindak ke depan supaya kita lebih efektif dan lebih begitu bijak di dalam menentukan daripada cita-cita kita. Cuman saya ingat pesan terakhir waktu beliau waktu Wasiat. beliau mau nggak ada tuh ya. Saya nggak tahu beliau nggak mau nggak ada tuh, Mas. Pas saya lagi break manggung, beliau lagi ngurus masalah album saya di studio rekaman Betul. ya. Nah, saya ditaruh di sini, ibu di ini dulu ya, di warung makan saya dulu tuh, di warung makan dulu ya. Di Linglung? Iya, di Linglung, di kawasan Jatibarang tuh. Mas mau ke sana dulu gitu.
ibu jangan ikutan, capek ya. Dari pagi saya di situ sampai malam beliau belum pulang-pulang gitu. Jadi saya SMS kan ya, Mas saya capek gitu, cepet pulang, pengen istirahat, saya capek. Eh, Beliau pesan kayak gini, masih ingat aja gitu, Bu, jangan pernah mengeluh gitu. Ibu harus tetap harus mensyukuri apapun keadaannya gitu. Ibu nggak boleh mengeluh gitu. Ibu harus tetap semangat. Jadi saya yang simpen hanya kata-kata beliau gitu. Jangan pernah mengeluh, Tetap fight. tetap semangat. Cuman kalau misalkan di ini ya ditanya tentang beliau, saya nggak kuasa Mas. Nggak apa-apa Mbak. Ya, Hitung-hitung kita tahadus bin ni'mah, artinya menghitung-hitung kebaikan daripada dia. Sehingga jasa-jasa beliau yang konon orang yang sangat begitu bijak menunggangi Mbak Sri sehingga membuat Mbak Sri lebih begitu tetap survival, tetap hidup, grupnya juga tetap laku. Karena kita tidak menafikan adalah jasa beliau, Mas Cipto almarhum. Ya kan Mbak? Nah, justru langkah yang terbaik adalah bagaimana mengenang jasa-jasa kebaikan beliau dibarengin dengan doa. Semoga beliau itu mendapatkan bangunan surga dan hindarkan dari ancaman-ancaman neraka. insya Allah dia orang baik Mas. Baik banget. Nah, begini Mbak. Sekarang kalau off di panggung, kegiatan-kegiatan apa saja yang Mbak Sri lakukan sehari-hari? Aduh, kan jadinya meleset. Enggak apa-apa. Asik aja, nyantai aja bro. Diminum dulu Mbak, diminum dulu, asik aja, nyantai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Tahu nggak falsafah kopi Mbak? Apa tuh? Falsafah kopi itu hitam. Jadi kebanyakan cowok-cowok tuh seneng orang yang berpakaian hitam. Aku dong. Yang jadi pertanyaan, Yang ibu re. kopi apa yang membuat hati dan perasaan manusia itu tentram? Kopi apa ya? Mbak Sri kan kopi lendot, ya Oh kan iya, albumnya. saya Kita kopi. masih ada kaitannya korelasinya dengan kopi. Masih ya? Ya, Seng lah. kopi nangkamu dengan bismillah. Aduh. Just kidding. Kopi lagi? Hah? Kau pilih kamu untuk menjadi ibu dari anak-anakku. Anehnya belum ada tuh yang kayak gitu tuh. Yang mau kau pilih aku atau kau pinang aku. Nah, kembali lagi masalah kesibukan, Mbak. Iya. Mbak Sri kan ketika off manggung, kesibukan apa saja yang ditekuni. Ya saya pribadi tahu bahwa Mbak Sri itu sebagai seorang owner, chef lagi di resto, ada 3 titik di rumah makan Linglung Jatibarang, di apalagi Susukan, Iya. satu lagi di Gebang Cirebon. Apalagi selain aktivitas-aktivitas yang seperti itu, Mbak? Ya, kalau lagi off manggung, saya nyari kesibukannya di situ paling Mas. Ya. Iya, di warung, entah ikutan ngiris-ngiris bawang, breteli ceplik tah, ngono ya, atau nyambel tah, iya. Dan kebanyakan kalau misal nongkrong di situ semuanya pada kenal sih. Kayak Pastilah. pengunjung tuh, iya Pasti. pengunjung tuh, Basri itu. Jadi apa? Jadi seneng aja, seneng. Nah, saya juga kan pernah melihat tayangan Mbak Sri live. Mbak Sri kan lagi memecahkan kelapa. Oh, Ya kan? Ternyata bukan saja sebagai seorang penyanyi, sebagai seorang pengusaha, sebagai pencipta lagu, tapi bisa gepuk kelapa, Mbak Sri. jadi gini ya, jadi terbuka kisah. Kalau orang tua saya itu ya, orang tua saya itu jualan segala-gala gini. Oh. Di sini nih ada kayak toko bangunan, material. iya, toko baju, sembako, dan juga ini ada kayak itu kelapa tuh, Mm-mm. iya, kelapa dugan apa. Coba kalau saya lagi main di sana di orang tua itu, Mm-mm. kalau misal Bu itu dong, kelapa dong. Oh, mecahin kelapa, Iya, ngupas kelapa. ngupas kelapa dong, misalkan 5. Iya. Itu kalau nggak ada yang cowok-cowok justru nggak ada Nggak bisa ya? Nggak bisa ya. Kalau nggak ada bapak saya, nyuruhnya saya Mas. Hebat, luar Kalau saya mah biasa. Bismillah dari dulu. Multi talent. Ya ngomong-ngomong bahwa bapaknya Mbak Sri itu menjual beraneka ragam kebutuhan seperti material, Iya. kelapa.
ada nggak yang jual penglaris cinta? Kalau ada mah ya saya dulu yang beli, diborong lah. Ya Mbak, sekarang Mbak Sri kan mencipta lagu juga bisa. Alhamdulillah. Ada lagu ciptaan sendiri yang mau dirilis atau belum dirilis saat ini Mbak? Ada yang belum dirilis ya. Ya. Masih belum ini apa? Masih tersimpan nih lagu Oh, nih. gitu. Iya, masih tersimpan. Ya Maksudnya- barangkali pemirsa mau tahu bocoran-bocorannya sehingga kan diharapkan untuk tahun-tahun ke depan itu lagu itu bisa booming. Oh iya. Satu bait aja sok Mbak. Oh, lagu-lagu itu. Ini baru-baru ngeluarin album, tapi bukan baru ngeluarin lagu, tapi bukan lagu saya sendiri. Oh. Ciptaan yang Amin. Judulnya Nerjang Dosa. Nerjang Dosa. Bisa Iya. dinyanyikan Boleh. barangkali satu bait silakan. Iya. Langkah niat nerjang dosa, ngrusak wong rumah tangga, Tobat. ora nyejak dadi pihak ketiga, beli kuasa ati nolak rasa. Tobat. Itu lagu Nerjang Dosa apakah berkenaan dengan biografi riwayat hidup Mbak Sri sendiri atau gimana tuh Lah nggak Mbak? tahu itu. Artinya di sini di Nerjang Dosa itu syairnya kayak gitu. Kenang lanang sing teka nyayangi. Langka maning selalu wong duwe rabi. Gak apa-apa kalau Itu. masalah cinta mah Mbak. Iya, kalau cinta ya cinta ya. Kadang gini kan, love is blind, cinta itu adalah buta. Cinta itu suatu keindahan yang mampu menyulap kefanaan duniawi menjadi keabadian sorgawi. Sekaligus menjadikan semesta kehidupan sebagai tirai-tirai mimpi dan memukau. Aduh, Masya Allah. Itu juga kalau cinta berbalas. Tapi kalau cinta tak berbalas, kita ingat dalam syarah Ibnu Malik, lastu mu'adzaba binari jahannam wa kuntu mu'adzaba binaril hawa. Aku tidak tersiksa oleh api neraka, tapi sesungguhnya aku tersiksa oleh api asmara. Kayak gitu dong. Iya ya, aduh. Mbak, diminum lagi Mbak. Ayo. Nyantai aja Mbak. Iya benar. Ya, ngomong-ngomong, saya juga ada insya Allah kado spesial buat Mbak Sri. Seperti apa yang pernah saya ceritakan ketika saya sowan di rumah jenengan. Bahwa saya mempunyai judul lagu Kiswah Cinta. Nanti saya Kiswah persembahkan Cinta. buat Mbak Sri. Kiswah cinta. Kiswah kan apa ya, pakaian-pakaian Ka'bah Oh iya. cinta. Berarti kiswah cinta itu adalah pakaian cinta, di dalamnya ada kasih sayang, ada asah, asih asuh, dan insya Allah di situ terakumulasi menceritakan bagaimana hubungan Mbak Sri dengan Mas Cipto sehingga Mbak Sri merasa kehilangan segalanya ketika ditinggal oleh beliau. Tertera dalam lagu Kiswah Cinta. boleh. Pasti meleleh lah. Meleleh. Oh ya Mbak. Nah, sekarang kan Mbak single parent. Artinya setelah ditinggal oleh almarhum Mas Cipto udah 2 tahun. Apakah hati Mbak Sri terbuka untuk lelaki lain sebagai seorang imam yang mampu membahagiakan kehidupan dunia maupun akhirat? Terbuka untuk umum ya. Ya, kalau masih diberi kesempatan untuk menjadi seorang istri, Ya. tidak ada menutup kemungkinan. Saya juga masih berharap gitu ada pendamping kan ya. Jadi memang saya rasa semua wanita kuat juga sih sendirian. Betul. Ya kan, hidup sendirian kuat, apalagi ada anak-anak. Cuman maksa bae mas. Lamun sayap kayak Patah sebelah. Iya, jadi Iyalah. apre. Jadi kita nggak saling apa ya? Nggak saling mendukung, menguatkan. saling menguatkan. Iya. Nah, kalaupun Mbak Sri ada terbuka kemungkinan untuk menerima lelaki lain sebagai seorang imam yang bertanggung jawab dunia akhirat, bisa nggak menyebutkan kriteria seorang calon suami itu kayak apa, Mbak? Bisa. Ya di antaranya, Yang pertama laki-laki. iyalah, masa kayak temannya Mbak? Pasti kalau gitu sih. Yang Dan kedua, seiman ya. seiman betul. Ya. Dan
Saya mah gak neko-neko, Mas. Yang ketiga, Yang penting mah bertanggung jawab, Ya. ya gitu, setia. Dan saya kan punya anak ya, mm-mm, pengennya tuh anak cinta saya, kepada Mbak Sri, cinta ya, kepada anaknya. gitu. Di samping juga kan handsome juga harus lah. Iya loh. Iyalah, untuk merangsang agar cinta itu tambah bergairah, aduh handsome. Sehingga ada sifat seimbang. Kalau dalam agama itu mengatakan bahwa nikahilah laki-laki ataupun perempuan itu karena 4 faktor. Apa tuh? Pertama, karena kecantikannya. Kedua, karena hartanya. Ketiga, karena nasabnya, keturunannya. Kalau ketiga-tiganya tidak ada, karena agamanya. Jadi syukur-syukur 4 kriteria itu ada. Pertama, dia adalah ganteng. Kedua, kaya. Ketiga, keturunan orang baik-baik. Keempat, agamanya Masya adalah Allah. sempurna itu, Mbak. Semoga saya mendapatkan Pemirsa, yang kayak gitu. Ya kalau gitu, mungkin salah satu Anda yang mau mencalonkan diri sebagai seorang suami, silakan hubungi saya. Dengan kriteria tersebut 4 di atas. Aduh, hubungi. Hubungi saya. Di bawah ini. Silakan. Apalagi, Mas? Dan ini minum. Wih. Masya Allah, terima kasih. Ini anu ya? Dingin ya? Dingin ya? Iya. Ini panas, berarti kalau dimakan kedua-duanya bisa panas dingin dong. Iya, kayak di dispenser. Mbak, silakan, Mbak. Produk chicken. Luar biasa, mantap ini. AB Chicken, itu bos saya. Oh, ini tuh. Bos saya Pak Haji Hendrik, Oh, ya, itu meet in tekampiri Pak lah. Haji Hendrik. Tekampiri cucok. Nah, sekarang Mbak Sri menghadapi panggungan-panggungan yang akan datang kan tepatnya di bulan 10, bulan 11. Ya. Itu padat sekali ya, Mbak ya. Apa konsep agar kita tetap prima, vokal tetap lancar, tidak ada parau dan sebagainya? Mungkin bisa dibagi-bagi resepnya kepada pemirsa. Saya tuh gini ya, ngalir aja sebenarnya, nggak ada pantangan harus jangan makan sambel atau apa gitu. Makan, cuman Ya. ya jangan berlebihan gitu. Cuman kalau es, saya nggak pernah minum. Oh, jadi pantangannya juga es dihindari ya? Bukan pantangan juga sih. Oh. Jadi kebiasaan, ikutin suami dulu. Oh. Gitu. Beliau nggak minum es, jadi saya nggak minum. Gitu. Dan kalau umpamanya pengen fit terus, nggak ada lagi, ya memang harus istirahat cukup. Iya, imbangan antara istirahat dan dengan minum air kerja ya. putih yang banyak gitu. Ya, ada istilahnya kan, bekerjalah di dalam istirahat dan istirahatlah di dalam bekerja. Iya, betul. Jadi ada satu keseimbangan, check and balancing di situ. Nah, Mbak Sri kan banyak sekali Apanya tuh? penggemar-penggemar, fan-fan yang menanyakan kepada saya, kira-kira untuk wilayah Ciayu Majakuning itu tarif dari Nada Rindu kisaran berapa, Mbak? Oh, kalau itu bisa diatur. Hubungi ini nih. Oh, gitu ya. Pokoknya bisa digoyang-goyang lah. Oh, gitulah. Nah, iya. Goyang lumba-lumba atau goyang leleng osed? Gampang kalau itu mah. Nah, sebagai seorang single, sebagai seorang seniman antar panggung ke panggung, banyak suka ataupun banyak dukanya, Mbak? Alhamdulillah banyak sukanya dong. Di antaranya suka itu tersendiri, apakah ketika kita perform, kemudian banyak yang nyawer, banyak yang aplaus, ataupun banyak yang menghargai kita atau gimana, Mbak? Tiga-tiganya tuh Dibutuhkan? dibutuhkan. Ya. Dan lebih ini lagi, lebih bahagia lagi kalau sudah selesai kita perform, terus ke Tuan Hajat tuh ya. Tuan Hajat bilang, terima kasih Mbak. Sama amplopnya tentunya Iya, kan? maksudnya, terima kasih banyak ya Mbak udah menghibur. Udah rasanya puas banget itu Mas. Ya. Iya, hati rasanya puas banget. Lihat anak-anak pada seneng gitu. Paling tidak kan dengan organisasi Mbak Sri itu, paling tidak kita telah membuka lapangan kerja. Dan saya yakin itu adalah amal jariah. Karena di antara para personil Mbak sendiri kan punya anak, punya istri. Mereka kan diberikan nafkah dari hasil pekerja seni itu sendiri. Dan insya Allah Mbak Sri amal jariahnya mengalir. Amin. Seperti mati itu juga seperti itu. Amin. Nah, itu kan sukanya.
Saya sendiri kan sebagai bekas pekerja seni, dukanya kan kadang-kadang kita tempat istirahat ya kurang nyaman, banyak anak-anak yang rese, membajakin, kadang-kadang sering kontak langsung dengan para penggemar yang berbau naga. Iya. Apakah keluhan-keluhan duka seperti itu pernah dirasakan oleh Mbak Sri? Sebenarnya sampai sekarang juga masih tetap ya sama, masih tetap sama. Kadang-kadang di dukanya itu kan kalau kita umpamanya jare wong anu ke Bandengan ya, Iya, Bandengan. dari desa ke desa, dari kota ke kota pindah lagi. Kalau saya bisa cari penginapan kan umpamanya pindah Ya. lagi kan bisa, tapi anak-anak kasihan. Sampai sana umpamanya pindah lagi nih sampai ke tuan rumah lagi jam 3 atau jam 4 kan berarti masih pagi dong. Ya. Itu tuh kasihan. Ke rumah ini digiring lagi nggak boleh, ke rumah ini lagi digiring lagi nggak Masya Allah, boleh. Masya Allah. Tempat istirahatan ini maksudnya Mas. Saya alami Kadang-kadang- sendiri, Mbak. Iya, saya ngalami sendiri dulu. Kadang-kadang kita sampai istirahatnya di mobil, tidurnya pada di mobil minibus, ada di mobil. Sama rekan-rekan juga. Iya, jadi nunggu siang gitu. Iya, iya, nunggu iya. siang. Ya begitulah kisah daripada seniman jalanan, kadang-kadang tidak menentu. Suka duka itu selalu mengiringi setiap perform. Iya, Tapi kata Mbak Sri, banyak sukanya ya alhamdulillah. Iya. Dukanya juga Itu sih- alhamdulillah. Itu sih ya hanya berapa kali kejadian kayak gitu tuh. Pernah nggak dalam satu pentas tidak pernah dibayar oleh tuan rumah? Alhamdulillah saya selalu dibayar Lancar. dari dulu lancar. Alhamdulillah. Jadi walaupun kadang-kadang ini orang kan ada ya yang nyoba-nyoba gitu, Mbak. Ini saya DP-nya segini aja, Mbak. Ya udah nggak apa-apa, Pak. Kalau saya nih, kalau Iya. saya pribadi, ya udah nggak apa-apa, Pak. Gitu. Bismillah, saya percaya sama Bapak. Gitu. Bismillah, Bapak nggak bakalan ini bener gitu ya. Maksudnya Bismillah dia bener gitu. Alhamdulillah sampai sekarang belum pernah kejadian nggak dibayar atau apa. Semuanya baik semua. Alhamdulillah. Itu juga kan berkenaan dengan bagaimana tuan rumah itu tidak pernah blanko ataupun zon tidak pernah membayar daripada performa daripada Mbak Sri. Itu juga berkat pertama dari segi perfect, dari segi kesempurnaan pentas, kedua kali dari cara melayani Mbak Sri dengan bahasa yang lemah lembut, dengan bahasa yang merakyat, yang tidak pernah menyinggung perasaan daripada tuan rumah. Mereka tersanjung dan saya yakin walaupun tidak ada diupayakan untuk ada, Mbak. Gitu ya. Oke. Iya.